Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-27 ya, di malam ke-28. Di kajian ketiga ini kita masih membahas terkait dengan seputar futur ya, seputar tentang kefuturan. Tanpa terasa mungkin 2 hari lagi selesai mungkin ya kajian pekan i'tikaf ini. Jadi ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya di waktu yang tersisa ini. Baik, langsung saja mungkin ke materi kajiannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan berusaha melanjutkan ya tentang bahasan tentang futur ya. Turunnya atau lemahnya iman seseorang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam ya. Bisa berupa kemaksiatan atau karena ketamakan dia kepada duniawi ya, sehingga menyebabkan ibadah ketaatan menjadi berkurang. Nah, kemarin telah dibahas tentang madhohir ya, gejala-gejala ya, tanda-tanda seseorang terkena futur ya. Cukup banyak, ada 9 ya. Jadi ada 9, bahkan mungkin bisa lebih dari itu ya. Jadi tanda-tanda bagi seseorang di saat seorang terkena futur, penyakit yang melanda ya, kepada setiap kaum muslimin. Nah, sekarang pembahasan kita akan difokuskan pada sebab ya, al-asbab. Jadi sebab ya, atau penyebab ya, kenapa orang terkena futur. Kalau tadi gejalanya, nah sekarang kenapa gejala itu sampai timbul ada pada diri seseorang, nah, gitu ya. Nah, misalnya kemarin gejalanya malas, ya. Kemudian tidak adanya rasa memiliki tanggung jawab ya, yang luar biasa kepada amanah yang Allah berikan ya, berupa ketaatan itu kan. Kita merasa hati ya selalu keras ya, selalu gelisah, resah gitu. Ya, atau sudah tidak merasa lagi adanya sebuah kesalahan, sebuah dosa sebagai sesuatu yang tercela. Nah, gejala itu apa sih yang menjadi penyebab utama sampai itu timbul dalam diri kita ya, sehingga ya, kita terkategori sedang dalam keadaan futur. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan berusaha untuk menelusuri, meninvestigasi ya, dan mendalami apa penyebab dari semua itu. Nah, kata penulis buku ini, yaitu seorang para ulama, ya, hasil riset dengan murid-muridnya. Ya, penyebab utama seseorang terkena dampak atau tanda-tanda dari kefuturan adalah adamul ikhlasi au adamu musahabatihi. Hilangnya atau tidak adanya keikhlasan. Ketika dia bertaat ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menyebabkan orang berbuat dosa, maksiat, hati merasa gundah gulana dan lain sebagainya, ya, atau malas dalam beramal, itu karena tidak ikhlas. Ya. Nah, jadi ini sangat luar biasa nilai keikhlasan pada diri seseorang. Bahkan orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang memang dikecualikan oleh Allah, di mana mereka tidak bisa digoda atau dikendalikan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Keikhlasan itu adalah modal, bahkan perisai yang paling dahsyat, ya, sehingga seorang terbebas dari gejala futur. Nah, ikhlas pun sebagaimana kita ketahui bersama adalah merupakan salah satu dua rukun diterimanya amal seseorang. Ya, jadi seseorang akan diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia memiliki keikhlasan. Berarti kalau demikian ikhlas ini suatu yang wajib. Wajib. Di dalam surat Al-Bayyinah, ya, yang sudah kita hafal bersama, ayat 5, ya. Ayat 5. Apa bunyinya? Bab ikhlas. Al-Bayyinah ayat ke-5. Ini saking ikhlasnya nggak ada yang menjawab. Al-Bayyinah fin ayat ke-5. Ya ikhlasan atau ya ikhlasan itu mah. Sok sih kumaha? Mukhlisina. Sebelumnya. Nah, kurang lengkap. Apal Al-Bayyinah? Baru mendengar Al-Bayyinah? Surat Al-Bayyinah? Yang ada ikhlas, kalimat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kukolotei jang. Ini mengkhawatirkan ini sedang putus nih. Ya. Kalau yang aktif, ya orang tua, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh atau diperintahkan illa liya'budullah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, disertai dengan mukhlishina lahuddin, sambil ikhlas ketika melakukan adin, itu ketaatan ibadah kepadanya. Jadi diperintah, ya. Diperintah. Bahkan dalam surat Az-Zumar, ya, itu agama disebut agama yang khalis. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, Allah memiliki agama yang khalis, agama yang murni, ya, khalis, ya. Ada khalis, ya, itu di daerah Cijerah, ya, itu ada khalis, ya. Khalis itu murni, bersih, tanpa campuran. Ya, minuman yang tanpa campuran itu manfaatnya luar biasa. Air susu saja ketika dicampur dengan gula, ya, dengan air, itu kan manfaatnya berbeda, ya. Ya, tapi kalau masih murni, masih susu, masih madu, ya. Kopi pun kalau tidak dicampur itu bagus, ya, kopi. Ya. Ya, tapi kalau sudah ada campuran itu sama. Agama pun sama. Ketika masih murni, kholis, bersih, ya, sesuai perintah contoh Nabi, itu insya Allah memberi manfaat yang luar biasa. Tapi ketika ada campuran, ya, ada bid'ah dalam pelaksanaannya, masya Allah, ya, tradisi, budaya, udah itu tidak akan memberi manfaat kepada hati, kepada jiwa kita. Jadi ala lillahi dinul khalis, ya. Ya, dalam surat Az-Zumar pun sama, ayat 11-nya hampir sama. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Semuanya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Nah, jadi ikhlas ini, ya, suatu yang wajib, ya, ketika kita beribadah. Jadi semua ketaatan itu harus memang nilainya, tujuannya karena Allah, ya. Tidak boleh ditujukan kepada selain
selain Allah. Kemudian wal ikhlasu yadfa'ul muslima ilal jiddi wal ijtihadi. Ikhlas ini akan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara sungguh-sungguh. Jid itu semangat dan sungguh-sungguh. Jadi jid itu kan semangat. Nah, jadi hilangnya kesemangatan, hilangnya kesungguhan alias kemalasan teh karena hilangnya keikhlasan. Semangat kita untuk mencari ridho, pahala, magfirah nggak ada. Itu nggak ada semangat. Seperti ahli dunia, ya, para pekerja yang mencari kesenangan dunia, para pegawai, para pedagang, pergi pagi pulang pagi lagi, pergi malam pulang malam lagi, kadang berhari-hari di tempat kerja, tidak ketemu jeung keluarga, ya. Ada yang sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Mereka semangat menjalani, ya, pekerjaannya. Kenapa? Ikhlas, ikhlas karena dunia. Ya, karena mereka mengharapkan pahala berupa gaji, berupa pangkat, jabatan, gitu, popularitas, ya, atau mendapatkan uang yang banyak, ya. Nah, itu ikhlas. Walaupun tunduh datang kepada mereka, rasa lapar, rasa kantuk, sama, ya. Kalau kita perhatikan ahli dunia, atau sekarang nih, ya, orang mudik, ya, sudah mulai macet katanya, ya. Mereka menempuh perjalanan yang harusnya 2-3 jam itu sampai berpuluh-puluh jam, bahkan berhari-hari, kepanasan, kedinginan, kehausan, macam-macam. Tapi mereka dijalani, ya, dengan penuh kegembiraan seolah-olah. Justru eta tah bedana mudik, ya. Jadi seninya mudik itu macet. Ya, kalau mudik nggak macet itu nggak mudik. Nah, gitu kan. Mereka, ya, segala kekurangan dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa. Nah, jadi kalaulah orang-orang yang mengejar kesenangan dunia sangat ikhlas dengan dunianya, ya, masa kita nggak ikhlas yang mengejar kesenangan akhirat? Bahkan ada orang yang ingin masuk sebuah lembaga, ya, itu sampai menyogok dengan ratusan juta, ya. Ya, sampai memberi uang terlebih dahulu, ya. Dia korbankan. Ada yang sampai miliaran untuk meraih posisi jabatan di tempat itu, karena dia yakin ketika dia menjadi pekerja di tempat itu, dia akan dapat mengganti uang yang pernah dia korbankan. Nah, itu kan, jadi dia berjuang gitu, ya. Nah, kenapa untuk dunia mereka bisa berjuang, atau mungkin kita, tapi untuk akhirat kita nggak mau berkorban, ya. Mendengar adzan, hayya 'alas shalah, sok lila di al-islamalnya gitu, ya. Sok narungguan, tunggane kalem, udah bisa kene masbuk, ya, atau ketinggalan sekali-kali malah itu tidak tenaon-naon. Tapi kan karena dunia mantek itunya. Namun kita misalnya nggak hadir pekerjaan, nggak ada dapat upah, langsung dipotong kan, ya. Mantek itu karena dunia mah hujan panas ya salila jag-jag mah lebar lumayan orang. Kadang orang nggak semangat kerja gitu karena sakit atau karena kondisi yang kurang baik. Istri memaksa, gerak ini tuh bapak, lumayan sakit, oke. Baik hujan-hujan, oke, daripada gaji dipotong, ke THR kurang. Nah, itu saya didorong gitu, ya. Jadi emang dukungannya luar biasa kalau kepada dunia. Kalau karena akhirat, aya nu ngadukung. Kadang mah orang teh dicarek-carek geus atulah. Ayeuna mah tong itik apa tuh? Tahun ayeuna mah iya loba anu. Tong ibadah tuh tahun ayeuna mah. Jadi kalau karena akhirat mah dukungannya diurang kurang, nya diurang gitu maksudnya. Jadi batur mah itu beda. Nah, jadi itu, ya. Jadi yang menyebabkan orang memiliki semangat strong, mantap, ekstra, itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu mencari pahala, ya, dari Allah. Ya,
itu ikhlas. Jadi hilangnya kebosanan, hilangnya kemalasan. Kenapa? Haitsu innahu yarju ma indallah, karena dia mengharapkan pahala dari Allah, wa yakhafu iqabah, dan merasa takut terhadap siksa eta. Mun di dunia mengharapkan gaji yang besar dari seorang majikan, dari seorang pimpinan, mengharapkan pujian dari masyarakat, mengharapkan titel kedudukannya, itu mun di akhirat mah, meureun kaitan akhirat mah orang mendapatkan pahalanya dari Allah, pujian dari Allah. Nanti suatu saat, nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 48 tali sareng bab ikhlas, cik aya nu apal. Asa titah dia, aduh hilap deui. Bari can pernah ingat na? Ya heureuy supaya tidak terlalu ini. Jenuh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ikhlas. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, kita nanti bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal amal soleh. Wala yusyrik, dan janganlah menyekutukan bi ibadati rabbi, ketika beribadah kepada Tuhannya, ahada, dengan seorang pun. Nah, termasuk ikhlas maksudnya. Jadi karena ikhlas itu terkategori syirik, ya. Jadi terkategori menyekutukan, cuma syirkul asghar, syirik kecil, ya. Tapi syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa besar yang bukan syirik. Bisa lebih besar daripada mencuri, daripada zina, daripada mabuk gitu. Padahal leutik, tapi leutik ada syirik ya, yang tidak mungkin terampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mah moal dihampura. Sok sanajan leutik gitu, komo gede. Nah, jadi riya itu termasuk kategori syirik, ya, syirik asghar. Bahkan saking kecilnya, karena syirik ini syirik hati, amalan hati. Kalau syirik besar mah kan amalan anggota badan, terlihatnya menyembah gitu kan, atau ucapannya terdengar, terlihat, ya. Nah, kalau syirik mah, ikhlas mah, riya itu amalan hati, niat. Dah apa kajaba dirina sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak digambarkan ke Ibnu Abbas mah bagaikan, ya, batu hitam, batu hitam atau semut hitam, ya, berada di bawah batu hitam di malam hari yang gelap gulita. Keur mah poek mongkleng butaradin, leutik deui sireum teh, warnana hideung, katutupan kunu hideung. Kira-kira katingali moal kajabaku cahaya, ya, ku senter cahaya. Apa cahayanya? Ilmu. Ilmu. Ku ilmu mah kating, oh iya teh gerentes hate, dorongan jiwa ria, di stop, ya, berhenti. Ta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tu amma idza dha'afal ikhlasu au dabbariya'u fi qalbil muslimi fasur'anu ma yakhbu hamasuhu wa tad'ufu azimatuh. Adapun jika ikhlas ini melemah, sifat riya ya, menjadi-jadi gitu dalam hati seorang muslim, maka dengan cepat semangat dan keteguhan jiwa ini melemah. Jadi semangat beramal soleh gitu, ya, itu akan melemah kalau keikhlasannya melemah, ya, atau riyanya muncul. Sok nu orang riya, dia semangat beramal itu karena ada orang yang melihatnya, memujina, nu mujina, nah itu melemah, ya.
Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, inilah sesuatu yang harus kita jaga ya. Harus hati-hati ya. Wa min huna fa'alal muslimi an yata'ahada ikhlasahu au yujaddidahu inda kulli amalin yarju bihi wajhallah. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjaga keikhlasannya atau senantiasa memperbaharui. Jadi menambah deh, orang aya gejala-gejala semangat, ikhlasa kurang, semangat lagi, tambah lagi keikhlasannya ya. Kalau ingat pahalanya, ingat kepada balasan dunia, kan baik ya. Itu di dunia balasannya, nanti takut amalannya hilang. Ingat lagi, perbaharui lagi, semangat lagi gitu kan, demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Fa inna hada abqalahu wa anqa, karena ini akan pahala ikhlas itu akan melanggengkan abadi dan akan membuat pahala ini luar biasa. Jadi senantiasa terus menerus ada ya, meskipun godaan, tantangan, tapi kalau ada ikhlas akan selalu ada abadi. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Serulah kepada agama Allah ya. Berdakwahlah kepada agama Allah dengan penuh keikhlasan meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi artinya ikhlas ini akan membawa kepada keabadian, kelanggengan. Nah, jadi lamun ada sebuah ketaatan, ada sebuah ajaran ya, tapi ramenya dikerjakannya hanya beberapa waktu, berarti itu ikhlas ya, itu ikhlas. Kalau ikhlas insya Allah ya, konsisten, komitmen. Nah itu ya, jadi itu yang pertama. Jadi apa penyebab orang terkena futur, gejala futur? Hilangnya keikhlasan. Tak daimah hesenya ikhlasnya. Jadi ikhlas masuk karena segala perkara, segala macam gitu ya. Amal ditolak karena tidak ikhlas. Timbulnya kemalasan, gejala futur, tidak ikhlas. Ngamak-amakan wae, anu futur amak-amakan wae teh. Emosi wae teu ikhlas. Galau wae sarua. Susah, resah, gelisah. Ya, ikhlas teh kan gambaran ridho meureun ka itu nama. Gambaran ikhlas teh ridho, puas. Kan nu puas teh berarti anu ikhlas naripakeun nampi we. Batur menang THR urang beunang encon can. Urang henteu ikhlas ya. Moal. Iya. Mun batur menang urang henteu terus urang sok naon? Marah, emosi, berarti urang teu ikhlas. Mun ikhlas mah kan baik lah ya. Ukur beberapa waktu kan nilai nage teh sabaraha paling beak beberapa hari santai. Yang pertama itu, yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang terkena gejala futur? Dha'ful ilmi syar'i, lemahnya ilmu agama. Jadi kepada pemahaman agama itu lemah. Ya, itu ya kurang berilmu dalam persoalan agama. Seperti orang yang lemah dalam pemahaman ilmu kesehatan, mun aya penyakit, apal teh eta penyakit. Tak teu diubahna. Dianggapna teh sehat teh moal naon cenah, padahal mah nanti bertumpuk, akhirnya terakumulasi, mendadak serangan jantung maut teh. Ya, itu kan maafnya berapa banyak orang yang maut, mati, ya cukup manehana mah mendadak gitu ya. Ya, mendadak manehana, padahal itu enggak mendadak sebenarnya. Itu gejalanya sudah ada. Cuma karena dia bodoh, karena dia tidak tahu, itu dianggap bukan penyakit gejala itu. Akhirnya serangan itu karena terakumulasi kan penyakit itu sudah menumpuk, menyerang jantungnya atau yang organ yang lain. Tapi bagi orang yang tahu kan, seperti dokternya ya, yang paham itu kan, ada gejala sedikit, perasa diagnosa, beri obat, reda lagi.
kan gitu ya. Nah, di dalam agama pun sama. Ya, ada penyakit yang akan menghancurkan diri kita. Itu penyakit hati, penyakit jiwa. Yaitu tadi apa? Gejala puturnya yang tadi yang 9. Sebenarnya ada 10 ya, tapi hampir sama lah. Nah, ini semua diakibatkan karena lemahnya apa ya? Pemahaman ilmu pada agama. Jadi betulnya semua juga ilmu yang menentukan. Orang sukses di dunia itu karena ilmu. Ya, kita pun sama, insya Allah akan sukses di akhirat kalau dengan ilmu. Nah, tak ada perkataan al-jahlu daun qatilun, kebodohan itu racun atau penyakit yang mematikan. Ya, jadi membunuh, jadi racun yang membunuh itu bodoh. Ya, mantak ulah jadi jalma anu bodoh. Ya, jadi karena ketika seseorang bodoh, ya, orang bodoh itu kan kadang tidak tahu mana yang memberi manfaat, mana yang memberi madorot. Nah, berbahayanya itu ketika penyakit dianggap obat. Nah, itu bodoh. Itu penyakit padahal, tapi dianggap obat karena kebodohan. Nah, dalam agama pun sama. Padahal itu mencelakakan. Ini futur, gejala, ya dianggap baik-baik saja, biasa-biasa. Nah, ini berbahaya. Maka fakullama dha'ufal ilmul syar'i ladal muslim kana aktsara urdotan. Maka setiap kali lemah ya, ilmu agama pada diri seorang muslim, maka hal itu akan menjadi penyebab utama, urdoh menjadi penyebab li'an yusoba bida'it putur, terkena penyakit putur. Tak yang menimpa penyakit ini orang-orang yang, maaf ya, orang-orang awam kepada agama. Ini evaluasi ya. Andai saja mereka faham kepada nilai Lailatul Qadar, pahala ibadah saum, maka mereka akan lebih banyak tinggal di masjid. Jalan-jalan akan sepi, toko-toko akan tutup. Ya, tapi saya terbalik dari tahun ke tahun sokayana di masjid-masjid, lembaga-lembaga pegajian sokayana. Ya, itu kan mulai sepi-sepi ya. Yang ramai di mana? Mal-mal, jalan sudah tinggal. Ya. Kenapa? Karena mereka lemah. Tapi kalau mereka paham, sehingga Rasulullahnya karena paham kepada ilmu syar'i, nah dia sampai menyepi, ya, mengurung dirinya, melepaskan apa? Kesibukan dunia. Kecuali kalau memang ada peristiwa penting, yaitu perang. Namun perang teu itikaf Nabi mah. Ya, di Futuh Makkah itu Rasulullah kan tidak itikaf karena perang eta mah, atau perang mah beda deui ya gitu. Perang Badar, kemudian di perang Tabuk itu kan di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau ya yang sifatnya tidak mengancam itu Rasulullah dan para sahabat berintikaf. Gitu. Tapi ketika di Ramadan tidak bisa, itu diqadha di bulan Syawal. Ngodona 2 kali lipat. Ngosan 10 hari jadi 20. Urang sok ngodo antara. Nah, ini ya, jadi ini renungan ya. Ya, jadi 20 hari. Habis ere gitu atau naik nama tersempat sok ke Syawal 20 poe. Wah, kamu bulan Syawal ya. Ya, lumayan aja. Jadi ini ya. Nah, jadi alasan ya utama seseorang terkena sebuah penyakit putur karena dia tidak tahu. Bahkan putur teh naon, cenah diputur teh naon itu. Apa putur teh? Ya, seperti orang yang tidak paham kepada penyakit kan. Ya, kita orang awam kan tidak paham ya. Berbeda dengan dokter kan. Dokter itu kalau karena paham dia, itu kalau ada gejala sedikit langsung diobati. Kita kembali repeat deh. Kalau kita kan diduga-duga, dikira-kira, karena memberi dia ya susuganan itu ya. Tanpa ilmu, akhirnya ya dampaknya besar. Salah obat. Ya, nu ahli oge-nya sok aya kontraksi obatnya. Itu sok aya wae kan? Komo urang anu awam pisan.
Oh, jadi ini ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Oleh karena itu kan ya, kalau kita merenungi ya, memperhatikan ayat Allah surat Az-Zumar ayat 9 itu kan, atau surat Fatir ayat ke-28 ya. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah oleh Muhammad, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bukan harus dijawab, harus direnungkan. Karena semua orang tahu jawabannya. Sama nggak yang berilmu dengan orang berilmu? Dokter dengan orang awam sama nggak? Ulama dengan orang awam sama nggak? Berbeda. Ya, beda. Nah, inilah pentingnya ilmu. Berbeda. Orang yang berilmu, paham kepada agama, dia akan mendahulukan ya semangat, ya tidak gentar, tidak pantang murung, bersabar, konsisten, ya, melakukan ketaatan karena tahu pahala yang luar biasa. Tapi kalau orang yang bodoh, ya dia akan asik dengan kebodohan. Ya. Khonfiddin rahimani wa rahimakumullah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ya. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kedua apa? Lemahnya pemahaman. Nah, maka ilmu agama mah wajib. Ya. Ada tolabul supaya orang apal, itu penyakit tinggal. Kan dokter gimana teh hayang hebat mah kudu sekolah laginya, semakin tinggi sekolahnya semakin luas pemahamannya. Yang ketiga, yang orang terkena gejala futur adalah ta'alluqul qalbi bidunya wanis yanul akhirah. Hati selalu terikat dengan dunia dan melupakan eta jiwana teh geus kapincut, kagoda, kagembang ku. Jadi pi dunia we sagala teh, pi materi. Jadi bahagia senang teh kumaha dunia. Pokona lamun cek dunia senang. Jadi seuri ambakna teh kumaha dunia. Ya, kalimat-kalimat sekarang kan sudah biasa di masyarakat kita ya, terutama ibu-ibu, kaum perempuan ya. Mun teu usaha mah urang teh moal bisa dahar. Itu gerak itu atuh gerak ikhtiar, gerak ngalah cicing wae kan gitu. Orang desa pun samanya dekluk di sawah, di kebun, padahal waktu ada. Padahal di mana teh biasanya teh hektaran, no? Kintalan. Jadi terus saya ngadekluk ya di tempat pekerjaannya. Jadi tak ini ya, jadi hati-hati ya, ini hati-hati nih. Jadi ketika seseorang kecintaan dunianya mengalahkan kecintaannya kepada akhirat, maka sedikit-sedikit hati ini semangat untuk beribadah itu akan redup, mungkin bisa padam. Siapa? Maka so kita perhatikanlah di mana-mananya, baik di kota atau di desa, semangat orang untuk beribadah, untuk taat, ya, itu berkurang itu gara-gara kesibukan mereka. Konon kabarnya dulu, kononnya ini dia cerita, kalau kita ingin bertemu dengan orang, itu di waktu sholat, dan itu di masjid. Jadi mun urang hayang panggil jeung sia gitu kan. Kewe pas waktu duhur, waktu di mana arah ya. Tapi sekarang kan pas waktu duhur ayat di damelana, di padamelanananya, di tempat kerjanya. Pagi kan dunia kerja sekarang itu sampai ada yang lemburnya
ada yang 12 jam, bahkan ada yang 18 jam. Ya, karena memang cara pola yang digunakannya memang orang-orang kafir kan materialistis, kapitalis, mengejar segala sesuatu itu demi dunia itu. Tidak mengenal malam sih, penting konten gitu ya. Yang penting dapat reward gitu kan. Sampai kadang menghalalkan segala cara, lupa makan, lupa istirahat itu kan. Kalau dunia selebriti itu sampai seperti itu. Ya. Itu sampai seperti itu mereka. Ya, lupa keluarga. Wah. Ya, kadang tidak tidur, maka untuk memberi semangat dalam jiwanya itu kan kadang memakai zat-zat puntennya yang dilarang, narkoba. Di doping. Ya karena waktu sare ya itu menang sare karena inilah dunia, tuntutan dunia supaya dia tetap di atas, tetap viral itu sampai. Dan narkoba itu kan identik dengan para orang-orang yang bekerja ekstrim di dunia. Ke akhirat anu make narkoba, entong atunya. Maksudnya urang mun ke akhirat sok didoping tah. Tunuh wae cenah ieu teh nya. Ya kieu mulai teh doping we aya teh. Padahal nggak apa-apa di dopingnya asal carana tapi untuk dunia mah di doping. Nah ini ya, jadi ini hadis hati. Nah, ketika iman melemah sedikit demi sedikit, maka ibadah menjadi sakilatan, mumillatan, menjadi berat dan membosankan. Wa yajidu ladzatahu wa salwahu fid dunya, kemudian dia akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan manisnya itu dalam hal dunia. Mun di mall, di tempat nguseup, tempat olahraga, ya ngobrol diuk oge teu aya elek kesekeng. Ya, tah ada kan sok pami urang. Padahal kan sama kalau capek naik gunung ya. Ya, gunung hiking gitu kan, manjat itu. Bawa tenda kehujanan kan sama, keanginan teu. Ada keluhan? Enggak. Aduh, bau gitu. Ya, jadi inilah ya. Jadi kelezatan kenikmatan itu itu. Maka ketika ini ada pada diri seseorang, kata Rasulullah, akan celaka. Keperingatan Rasulullah dalam hadis Bukhari, ya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba budak dinar, celakalah budak dirham. Hamba uang. Ya, kumaha duitnya? Celaka. Jadi menentukan bahagia gumirate uang. Teu pedulilahnya fisik mah kan bae kolot oge geus kolot oge boga salaki asal loba duit. Ya, gitu. Tak banyak di kitanya. Ya, suaminya 81 tahun, istrinya 18. Ya, ada kan? Suaminya 81, istrinya 18. Isinya 17, suaminya 71 kan. Akan baik geus kolot oge cenah. Geus goreng rupa oge nya. Yang penting mah uangnya. Nah, kalau mau geus kolot ge baca lah mali lagi maot cenah. Sugan warisana milik ya, kadang kan orang masih muda, baik, soleh kan ya. Punya tanggung jawab gitu kan. Tampan misalnya. Teu payu. Ini sok gitu ah. Ya sulit ya. Padahal kan kurang mah karena itunya kurang. Cenah. Soleh nama soleh sia teh cenahnya. Mun kitu ipis pisan. Acisna teh ipis itu. Kan bae cenah ieu mah teh soleh oge nya. Bios da rumaos ieu mah cenah goreng adat ya, tapi da lumayan cenah. Ageng ieu mah kanal gitu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi itu apa? Tadi ya. Jadi cinta dunia yang berlebihan. Apalagi sering disampaikan dalam hadis-hadis Nabi, memang gula-gula dunia ini luar biasa. Godaannya itu daya tariknya, magnetnya sangat luar biasa. Kata Nabi, inna dunya hulwatun khodiratun. Dunia itu manis dan hijau.
Kalau rasa kan yang enak apa? Manis. Ya, rasa manis itu enak kan? Kalau warna yang enak dipandang? Hijau. Ya. Tumbuh-tumbuhan. Makanya kan orang Jakarta kalau hari-hari weekend kemana? Lembang, Puncak, Ciwidey. Karena banyak yang hijau-hijau. Gitu. Kurang ya, kudu kali-kali banyak ninggalin hararejo gitu aja. Semangat gitu. Kamu lamun. Kan surga itu kan disebutnya jannah. Jannah itu kan kebun atau taman ya. Taman itu kan ada pohon-pohonan ya, berwarna hijau. Jannatin ya. Jadi itulah ya ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, juga termasuk dalam kategori bab ini ya, yang masuk dalam kategori bab dunia itu adalah ya itu apa? Cinta kepada kedudukan. Jabatan pun sama. Ya, ini bagian dari orang yang terkena pasti gejala putu ya itu. Jadi jabatan, kedudukan so para tiat ya. Para pejabat kita kan rata-rata yang menjabat itu 50 tahun ke atas, bukan para pemain muda. Ya, tapi orang-orang yang sudah tua. Ya, sudah berulang-ulang jadi pemimpin, jadi pejabat. Ini menunjukkan bahwasanya memang semangat orang, ambisi kepada jabatan itu sangat besar. Ya. Bahkan lebih besar itu kan daripada seekor serigala akan memangsa mangsanya. Serigala ketika memangsa mangsanya kan ya cukup ya 1-2 ya dibunuh saja, dimakan udah. Paling lemah ya. Itu ya. Tapi kalau manusia ketika kepada jabatan, masya Allah ya, semua ya, ya semuanya ya. Ya. Oh, manusia sok tinggalinya ketika membegal ya. Merampok, mengambil hak seorang kan tidak hanya barangnya ya, kadang yang punyanya, kehormatannya, di lain sebagainya. Ya, kemudian yang keberapa? Keempat. Seopati asa, seopati itu. Nah, yang pertama tadi apa? Hilangnya keikhlasan. Yang kedua? Lemahnya ilmu agama. Yang ketiga? Ambisi atau terobsesi oleh dunia. Yang keempat? Oh, sekarang. Fitnatuz zauja wal aulad. Terfitnah, tergoda oleh istri dan anak-anak. Hati-hati. Aduh, gini buka. Jadi istri dan anak itu bisa menjadi penyebab hilangnya semangat beribadah. Timbulnya rasa putu, kok malah memboga istri jeung pamajikanana. Istri dah itu bukan istri yang soleh. Semal benar. Ya, sok lihat memang fakta menyatakan berapa banyak orang yang memiliki akidah kuat, ketaatan yang luar biasa ya, tapi kadang ketika berkeluarga dengan istri yang salah, yang tidak soleh, akhirnya rontok ya. Baheula mah keur pemuda, aduh meni rajin ka masjidna teh. Ya, getol semangat. Cara kawin lepek eueuh kitu teh, ngaleugit siga ditelan buminya. Ting ka mana? Panggih di jalan teh, ieu cenah pun bojo. Wah, ngaluh ya. Ya, baheula mah ieu cenah pun bojo, seueur kahoyong, kudu anu. Baheula mah rapi penampilanna teh nya mantap. Berwibawa marwah enak, the kill of the kucal teh. Nah, itu bisa ya. Jadi sih ya itu hati-hati ya. Atau mungkin itu matang boga isi hante oke. Jadi memang ini fitnah. Makanya kan dalam beberapa ayat banyak peringatan-peringatan harus kita waspada dengan karakter isi itu kan aduh udah siga lembutnya tapi kita teh mematikan ya. Mematikan ya. Bahaya. Di sini mah kecil amplopnya bisa. Oh ya, tidak bakal lama. Eta teh dina wilayah ketaatan, kamu anu
Kecil amplopnya bis. Banyak ya. Kecil itu mau kan Kecil. Bayar pada amplop ya. Kayak tuh boleh amplop kabinet. Tapi kalau ingin amplop kabinet, Jadi kan yang amplop coklat ya. ya tahu komandan coklat aja. Astagfirullah. Tapi ini fakta ya bang, fakta di situ. Aduh, ya perempuan itu makhluk ya banyak lah, banyak ya fakta ya. Kalau kurang-kurangnya kita paham. Nah, oleh karena itu dalam Al-Anfal ada 28, kemudian At-Taghabun ayat 14 peringatannya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah. Ya, cobaan yang bisa menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau At-Taghabun ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara sebagian, tidak semuanya, istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahdarum, waspadalah. Hati. Jadi istri mah jangan dibiarkan, harus dididik, diarahkan. Mau diantapkan mah bahaya. Ya. Kamu ayah namanya banyak istri kadang lebih wah gitunya. Ada komunitas, ada sosialitas, ya, wah gitunya. Kamu ayah nama geus kaarima atunya. Kah karesepna teh. Ibu TK. Ada Shopee sudah masuk ke HP-na. Wah, tinggali ya pastilah itu ya. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW ya yang harus diwaspadai terkait dengan anak, al-waladu mahzanatun majbanatun majhalatun mabkhalatun. Nah, ini dalam riwayat siapa ini? Riwayat Imam Hakim. Anak itu bisa membuat seseorang sedih. Sok pun orang kercan boga budak mahnya daya kasedihnya selalu ceria, semangat. Boga budak gering budak teh. Ya, atau can bisa nyarita. Can boga kabisa, aya kahayangna teu kacumponan. Sedih teh? Sedih. Buat kita sedih. Budak teh nya. Kemudian majbanah jadi penakut boga budak mah. Loba pertimbangan banyak perhitungan. Dan nyaah teh sieun anu. Kemudian majhalah jadi bodoh boga budak mah. Da baheula mah getol neangan ilmu. Rajin membaca, menganalisa. Karena boga budak sibuk ngurus budak, watak jadi bodoh. Nah, keempat mabkhalatun bisa jadi memiliki karakter pedit, bakhil. Nah, ada segala keur budak. Jadi bisa jadi penyebab ya nilai terburuk kalau kita punya anak. Nah, terkait dengan istri, tuh ini kan dunia ya. Nah, gitu. Ya. Ya, dunia itu seperti itu. Nah, itu. Nah, apalagi anak ya. Berangker nikmati mah telepon anak, itu kan. Cuma sakit, sedih kayaknya. Atau istri. Ya. Kemudian inna awala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama, ujian pertama bagi Bani Israil adalah dalam hal perempuan. Jadi cilakana Bani Israil itu digoda ku istri. Nepi ka ayeuna sok kana istri mah. Yang sekolah teh gede resep atuh. Batak saya lihat follower ya dari YouTube atau naonnya gitu. Itu yang paling banyak followernya itu apa tayangan-tayangan yang berkaitan dengan perempuan yang seksi-seksi. Tengah juta atau puluhan juta itu. Ya, mengalahkan itu kan. Itu banyak ya. Ya. Otak mau berbicara isi mah tak pernah bosan. Sahawai oke. Semangat. Ya.
Banyaklah contoh ya, orang bisa rontok akidahnya, rontok semangat ibadahnya, bahkan akhlaknya gara-gara itu banyak contoh-contoh. Ya, nah ini tentu kalau isinya tidak soleh. Tapi kalau isi soleh mah insya Allah ya. Ya, inna zaujata qad takunu aunan 'alal ibadah wa talabil ilmi wa da'wah ilallah. Tapi terkadang juga ada istri yang menjadi pendukung, pembantu, mendorong untuk beribadah. Ya, dititah ka masjid. Karena eta teh isi nu bager mitah ka masjid, salakina di hararese titah ngaji. Ya. Untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah ya. Untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Khadijah. Ya, ada Khadijahnya semangat. Mendorong Rasul, memberi semangat gitu. Ketika Rasul dalam keadaan sedih, ketakutan, oleh Khadijah dimotivasi. Atau kisah yang sampaikan Pak Haji, siapa itu Pak Haji? Perempuan deh. Yang Nusaibah. Nusaibah. Luar biasa. Dihudangkeun bapana keur sare teh titah perang. Mun urang sigananya. Aya keur perang bapana keur sare sigana moal dihudangkeun mah basi antepkeun we sigana. Mun nama adan nya sigananya, mun nama adan. Oh, kan panggilan adan ge sarua. Hayya lis shalah. Kan isi nu saleh mah dihudangkeun Pak, gerakan masjid. Ada. Mun isi nu teu saleh mah antep lah. Sina sare. Lain sina adan gerak init gawe. Ini subuh cenah gerak angkat damang. Ya, jadi bisa menjadi pembantu, pendorong untuk melakukan kebaikan, atau bisa menjadi waqad takunu balaan wa fitnatan, bahkan bisa menjadi ujian, bencana dan fitnah. Ya. Nah, yang lebih besar lagi bencana itu adalah ketika si suami tidak merasa istrinya adalah sebagai musuh. Jadi musuh terbesar mah ketika kita menganggap musuh kita itu bukan musuh. Padahal istri itu bisa jadi musuh. Maka saya lihat dulu itu kenapa di zaman sahabat ada yang cerai kan. Padahal cerai itu dibenci oleh Allah. Karena mungkin isinya itu menghalang-halang untuk beribadah. Musuh. Ya. Jadi bisa jadi musuh. Nah, berbahaya mah ketika dia tidak merasa itu adalah musuh. Nah, inilah musibah ya. Ya, ini adalah musibah, apalagi terkadang orang tertarik atau naon. Ya geuning orang yang ya dengan izin Allah tidak menjadi jodohnya, kemudian dia menjadi kabumbulangan naon ya. Tidak move on ini. Terus saya ingat Pak ya. Itu kan itu banyak fakta ya. Banyak fakta karena seorang istri. Ya demikian juga dengan anak, fal khuturatu tati minal insyghal bihim andini. Jadi salah satu bahaya anak itu adalah karena kita disibukkan mengurus anak daripada beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang fakta ya, realita ya. Orang kalau punya anak kan perhatian, menyekolahkan dan lain sebagainya. Ya, padahal yang juga harus diwaspadai ya. Nah, itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi terkait hal-hal yang menyebabkan seseorang terkena penyebab terkena dampak dari futur ya gitu ya. Jadi baru 4 ya, ini masih ada tapi waktu baru 4. Nah, jadi yang pertama tidak ada hilangnya keikhlasan. Kedua, dhafu ilmu syar'i, lemahnya ilmu agama. Ketiga, jadi kecintaan kepada dunia ya, obsesi yang tinggi terhadap kesenangan keempat adalah fitnah dari istri dan anak-anak. Itu saja, mudah-mudahan di besok masih ada pertemuan ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Menarik ya tadi kajian yang tadi
Baik, masih ada waktu. Silahkan untuk bagi yang mau bertanya. Mau Ujang? Cukup ya? Ya, cukup. Alhamdulillah. Tadi ternyata susah gitu kan. Meskipun walau bagaimanapun ternyata semua adalah berkaitan dengan ilmu. Pernah ada pepatah yang mengatakan sok cenah jadi pejabat keun bae budak teh cenah jadi pejabat anu penting soleh, keun bae budak teh jadi jelema beungha anu penting soleh, keun bae jelema teh jadi presiden anu penting soleh. Da ku soleh mah gitu kan sadayana oge insyaallah bisa bisa membawahi gitu kan, bisa nyandakna. Itu berkaitan dengan ilmu. Makanya pepatah terakhir ada muncul dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila kamu tidak bisa bertahan atau berjuang dalam kerasnya mencari ilmu, maka kamu harus bisa bertahan dilanda kesengsaraan akibat kebodohan. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.